Syera mengusap kepala putranya yang ada di pangkuannya. Ia baru kali ini melihat putranya manja seperti ini. Kamu kenapa? Ada yang ingin kamu ceritakan sama Mami? Tanya Syera yang melihat keresahan di mata putranya. Mam, apa yang Mami rasakan ketika Mami mencintai Dedi? Tanya Kalingga yang masih menduselkan wajahnya di perut sang Mami. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Tanya Syera dengan heran. Kalingga hanya ingin tahu aja, gila Kalingga. Padahal ia ingin memastikan apa yang saat ini sedang ia rasakan. Syera tersenyum. Ia yakin saat ini putranya sedang merasa bingung dengan perasaannya. Hal itu membuat Syera senang. Itu artinya sang putra sedang merasa tertarik dengan seseorang. Orang yang jatuh cinta tuh, tiap kali dia bertemu dengan orang yang dia sukai, maka hatinya akan terasa jedak-jeduk, Kak. Berasa mau copot gitu dah jantungnya. Saud Anika menjawab pertanyaan kakaknya. Padahal dia tidak bertanya dengannya. Ngarang kamu, Dek. Mana bisa jantung jedak-jeduk? Ucap Kalingga melihat wajah sang adik. Ih, Kak Kalingga nggak percayaan. Jantung Anika aja jedak-jeduk tiap kali berdekatan dengan Nevan, ujar Anika dengan wajah merah merona. Meskipun dia sudah mempunyai anak dengan Nevan, tapi masih saja merasa jantungnya tidak aman kalau sedang bersama suaminya. Tanya aja sama Dedi, iya kan Dad? Anika minta dukungan sama dedinya yang ikut bergabung di ruang keluarga. Iya, yang diucapkan adikmu itu benar ga? Saud Eros padahal ia belum tahu apa yang mereka bicarakan. Apaan sih, Dad? Memangnya Dedi tahu apa yang sedang kita bicarakan? Ucap Kalingga mencebikkan bibirnya dengan kesal. Dedinya ini tuh baru juga datang, sudah main iya-iya aja. Mentang-mentang yang bicara Anika, anak perempuannya. Memangnya apa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Eros dengan polos. Kalingga hanya merotasi bola matanya dengan malas. Kak Kalingga sedang jatuh cinta, katanya Dad, saut Anika. Kalingga memelototkan matanya menatap adiknya yang asal bicara itu. Kenapa Kak Kalingga melototin Anika? Kan Anika benar. Untuk apa Kak Kalingga bertanya kalau Kak Kalingga sedang jatuh cinta? Seru Anika tidak terima dipelototin sama kakaknya. Nevan yang gemas langsung menarik bahu istrinya dan memeluknya dengan erat. Kamu ini kenapa cerewet sekali? Biarkan Kak Kalingga curhat sama Mami. Kamu diam aja, jangan membuatnya kesal, ucap Nevan memeluk tubuh istrinya. Anika tertawa cekikikan. Dia suka menggoda kakaknya yang gengsian. Eros tersenyum bahagia melihat putrinya begitu dicintai oleh suaminya. Ada apa? Kamu sedang mencintai seseorang? Tanya Syera dengan lembut. Kalingga tidak tahu, Mam. Kalingga hanya kesal saja ketika melihat dia jalan sama orang lain. Saud Kalingga sambil menghela nafas. Dia siapa? Apa itu Yuna? Tanya Syera sambil mengusap kepala putranya. Selain seorang ibu, Syera juga terkadang berperan sebagai teman atau sahabat untuk anak-anaknya, agar mereka mau terbuka dengannya dan tidak memendam perasaannya sendiri. Gumam Kalingga malu sambil menduselkan wajahnya di perut sang mami. Semua tersenyum geli melihat tingkah malu-malu Kalingga. Itu wajar, Nak. Orang yang sedang jatuh cinta pasti akan merasa marah atau cemburu ketika melihat orang yang kita suka bersama orang lain. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apa kamu sudah bilang sama Yuna kalau kamu menyukainya? Ucap Eros dan memberikan pertanyaan kepada sang putra. Belum, Dad. Yuna pernah bertanya tentang perasaan Kalingga kepadanya, tapi Kalingga hanya diam saja, tidak menjawabnya, jawab Kalingga. Lalu bagaimana respon Yuna sama kamu? Apakah dia marah sama kamu? Tanya Eros, ingin mengoreknya lebih dalam. Ini kali pertamanya putranya berbicara tentang perempuan.
Sebelumnya, belum pernah Kalingga bercerita kepada orang tuanya tentang perempuan. Kalingga tidak tahu, Dad, tapi tadi pagi saat Kalingga ingin menjemput dia berangkat kuliah, dia sudah lebih dulu berangkat bersama sopirnya. Padahal sebelumnya kalau tidak berangkat sama Kalingga, Yuna selalu menggunakan transportasi umum untuk pergi ke kampus dan juga tempat kerjanya. Jelas Kalingga. Itu berarti Yuna sedang menghindari muka. Kakak itu sebenarnya sudah menyadari perasaan kakak kepada Yuna, tapi kakak terlalu gengsi untuk mengungkapkan perasaan kakak. Dan bisa jadi selama ini kakak selalu menyangkal perasaan kakak sendiri, saut Anika. Benar yang diucapkan adekmu. Kalau kamu memang menyukai Yuna, hilangkan sikap gengsimu itu dan katakan kepadanya kalau kamu mencintainya. Jangan sampai kamu menyesal nantinya, timpal Eros. Kalingga mencoba mencerna ucapan mereka semua. Ia berpikir ucapan mereka tuh ada benarnya juga. Selama ini memang ia selalu menyangkal perasaannya kepada Yuna. Ia baru sadar ketika melihat kedekatan Yuna dan Ronald di restoran tadi siang. Hatinya merasa panas dan ingin marah melihatnya. Sementara di rumah Yuna, wanita itu baru saja pulang kerja diantar oleh Ronald. Kamu pulang sama siapa, sayang? Tanya Mama Yuna ketika melihat putrinya yang pulang diantar oleh mobil yang berbeda. Yuna diantar Ronald, mah, jawab Yuna. Ronald siapa? Tanya Mama Yuna sambil mengerjitkan dahinya. Ronald itu loh, Mam. Sahabat kamu itu. Iya, anaknya Om Maxwell. Ya ampun, anak itu akhirnya kembali juga. Kenapa kamu tidak menyuruh dia masuk? Mama kangen pengen ketemu anak Badung itu, ucap Mama Yuna. Dulu Ronald sering main ke rumah Yuna bersama orang tuanya. Karena kebetulan orang tua Yuna dan orang tua Ronald itu sahabatan. Tapi semenjak anak mereka sudah besar, mereka jarang bertemu lagi. Sayang, tadi pagi Kalingga kesini ingin jemput kamu. Tapi kamunya sudah berangkat duluan. Apa kamu tidak memberitahunya? Ucap Mama Yuna memberitahu kedatangan Kalingga tadi pagi. Yuna lupa, Mam. Yuna cuma lagi pengen berangkat sendiri aja. Saut Yuna dengan senyum yang dipaksakan. Apa kalian sedang ada masalah? Tanya Mama Yuna penuh selidik. Tidak, Mam. Yuna cuma tidak ingin terus bergantung sama Kalingga saja. Saut Yuna. Mama Yuna menghela nafas pelan. Ia tahu hubungan mereka berdua sedang tidak baik. Tapi Mama Yuna tidak mau memaksa putrinya untuk bercerita. Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara baik-baik. Jangan terus menghindarinya. Saran Mama Yuna sambil menepuk bahu putrinya dengan pelan. Baik, Mam, saut Yuna. Lalu Yuna melangkahkan kakinya menuju ke kamarnya yang ada di lantai atas. Sampai di dalam kamar, Yuna langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah mandi, Yuna merebahkan tubuhnya di atas ranjang sambil melihat ponselnya. Ia melihat pesan masuk yang ternyata dari teman kampusnya dan bukan dari Kalingga. Yuna tersenyum kecut mengingat nama Kalingga. Memang apa yang ia harapkan dari Kalingga? Mana mungkin Kalingga akan menghubunginya? Memangnya dia siapa? Pikir Yuna. Hingga tak lama Yuna memejamkan matanya karena sudah mengantuk. Kita fokus ke Kalingga sama Yuna dulu ya guys. Untuk Akira sama Arwan nanti dulu aja deh. Sudah hampir seminggu ini Yuna terus menghindari Kalingga. Kalingga yang sudah tidak tahan dengan tingkah Yuna, malam ini ia berinisiatif untuk menjemputnya di kafe. Kalingga keluar dulu ya, Mam, pamit Kalingga kepada sang mami. Sudah malam begini mau kemana? Tanya Shera. Kalingga ada perlu sebentar, tidak akan lama kok, saut Kalingga. Ya sudah, hati-hati, ingat jangan terlalu malam ya pulangnya, peringatnya kepada sang putra. Kalingga pun mengangguk dan bergegas keluar dari rumahnya menuju ke mobilnya yang ada di depan.
Perlahan mobil Kalingga mulai bergerak maju meninggalkan pekarangan mansion Diaskara. Ia mengemudikan mobilnya menuju ke kafe tempat Yuna bekerja. Yuna sudah keluar dari kafe. Kebetulan malam ini Ronald tidak menjemputnya. Sahabatnya itu sedang ada di perjalanan bisnis ke luar kota. Ia menyeberang jalan menuju ke halte untuk menunggu angkot yang lewat. Kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tiba-tiba dari arah kanan ada dua pemuda yang sedang jalan kaki menghampiri dirinya. Sendirian aja, Neng, ucap pemuda itu dengan wajah mesum. Yuna yang merasa risih pun akhirnya bangkit dari bangku halte. Karena kedua pemuda itu mengapit dirinya. Sombong amat, Neng. Sambil mencolek dagu namun langsung ditepis sama Yuna. Jangan kurang ajar kalian atau saya akan teriak. Galak Yuna sambil menggertak mereka. Teriak aja, memangnya siapa yang peduli? Saut salah satu pemuda tersebut. Yuna menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada angkot atau taksi yang lewat. Jujur saat ini ia sudah ketakutan. Ia takut kedua pemuda itu akan macam-macam dengannya. Ikut saja sama kita. Jam segini sudah tidak ada angkot lewat. Lebih baik kita bersenang-senang saja. Kedua pemuda itu semakin merapatkan tubuhnya ke tubuh Yuna. Yuna pun langsung mendorong mereka berdua, membuat tubuh kedua pemuda itu mundur beberapa langkah. Tanpa berpikir panjang, Yuna langsung lari sambil berteriak minta tolong. Tolong! Teriak Yuna sambil sesekali menoleh ke belakang, melihat kedua pemuda itu yang mulai mengejarnya. Yuna semakin cepat berlari menghindari kejaran kedua preman itu. Mau kemana kamu? Lebih baik ikut kita bersenang-senang, teriak pemuda itu yang sudah dipengaruhi sama alkohol. Yuna tidak menghiraukan teriakan mereka. Ia terus berlari. Hingga di persimpangan tiba-tiba Yuna berteriak. Ah! Teriak Yuna sambil menutupi wajahnya. Cit! Mobil itu mengerem mendadak karena tiba-tiba ada orang yang berlari di depan mobilnya. Shit! Mau mati apa tuh orang? Umpatnya sopir mobil yang tak lain adalah Kalingga. Brak! Tolong saya, Tuan. Tolong! Pinta Yuna menggedor-gedor mobil Kalingga sambil menoleh ke belakang, melihat kedua pemuda tadi yang mengejarnya semakin dekat jaraknya. Yuna belum ngeh kalau mobil yang ada di hadapannya saat ini tuh mobilnya Kalingga. Kalingga menajamkan pendengarannya. Ia seperti mengenal suara perempuan yang sedang minta tolong kepadanya. Tolong! Teriak Yuna panik karena jarak kedua pemuda itu semakin dekat. Kalingga yang penasaran pun langsung keluar dari mobilnya. Yuna? Lirih Kalingga seraya melihat wajah Yuna yang sudah berderai air mata. Sepertinya wanita itu benar-benar sedang ketakutan. Yuna menubruk tubuh Kalingga begitu saja tanpa tahu siapa yang ia peluk. Tolong Tuan, saya sedang dikejar-kejar preman. Mohon Yuna sambil memeluk erat Kalingga. Kalingga bisa merasakan tubuh Yuna yang bergetar hebat karena takut. Hei Yuna, tenanglah. Ini aku Kalingga, ucap Kalingga sambil mengusap punggung Yuna. Yuna yang mendengar suara Kalingga pun langsung mendongakkan kepalanya menatap wajah Kalingga. Kalingga, tolong aku, pinta Yuna dengan tatapan memohon. Tenanglah, aku akan menolongmu, saut Kalingga sambil tersenyum. Sejenak mereka berdua saling bertatapan. Namun beberapa detik tatapan mereka langsung buyar karena suara teriakan dua preman yang tadi mengejar Yuna. Berikan wanita itu, pinta kedua pemuda itu. Tidak akan, tegas Kalingga. Lalu Kalingga meminta Yuna untuk masuk ke dalam mobilnya. Masuklah, biar aku yang menghadapi mereka. Titah Kalingga sambil menatap kedua mata Yuna. Tapi kamu gimana? Tanya Yuna khawatir. Bagaimanapun mereka berdua dan sementara Kalingga hanya sendirian. Sudah, cepat masuk. Tegas Kalingga membuka pintu mobilnya dan mendorong Yuna masuk ke dalam mobil.
Jangan ikut campur urusan kami. Wanita itu milik kami. Dia wanitaku, bukan milik kalian, dicak Kalingga dengan sinis. Banyak bacot, umpat salah satu pemuda itu dan langsung menyerang Kalingga. Kalingga menendang mereka tepat di dadanya. Kedua pemuda itu tidak menyerah. Mereka berdua kembali menyerang Kalingga. Kalingga kembali menendang mereka berdua tepat di perutnya, membuat mereka berdua jatuh tersungkur. Pergi atau aku akan memanggil polisi untuk menangkap kalian berdua, ancam Kalingga sambil menendang kedua perut pemuda itu. Ampuni kami Tuan, mohonnya, dan setelah bangun kedua pemuda itu langsung lari terbirit-birit. Kalingga menghela nafas melihatnya. Ia pun berbalik dan masuk ke dalam mobil. Kalingga, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Yuna dengan cemas. Tenanglah, aku tidak apa-apa, saut Kalingga sambil mengusap puncak kepala Yuna. Terima kasih, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak bertemu denganmu, ucap Yuna sesegukan sambil menundukkan kepalanya. Yuna kembali menangis. Kalingga yang tidak tega langsung membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Sudah, mereka sudah pergi, kamu tidak perlu takut lagi, ucap Kalingga sambil mengusap lembut punggung Yuna. Aku takut mereka menangkapku, lirih Yuna sambil menangis di pelukan Kalingga. Kamu tidak perlu takut, ada aku di sini yang akan menjaga serta melindungimu, ucap Kalingga. Yuna terus menangis di pelukan Kalingga. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tidak bertemu dengan Kalingga. Ia sangat takut. Hingga tak lama Kalingga merasakan hembusan nafas Yuna yang mulai teratur mengenai lehernya. Ia melonggarkan pelukannya dan melihat wajah sembab Yuna. Ternyata wanita itu tidur di pelukannya. Bisa-bisanya dia malah tidur. Kekeh Kalingga sambil merapikan rambut Yuna yang berantakan. Kalingga terus memandangi wajah cantik Yuna yang sedang terlelap. Ia menghapus jejak air mata di wajah Yuna. Dikecupnya kening Yuna yang sedang terlelap. Lalu Kalingga merebahkan tubuh Yuna di jok mobilnya dan memakaikan seatbelt di tubuh Yuna. Kalingga melepas jaketnya dan ia gunakan untuk menutupi tubuh Yuna. Setelah memastikan Yuna nyaman, barulah Kalingga melajukan mobilnya menuju ke kediaman Yuna. Kepulangan mereka berdua langsung disambut oleh kedua orang tua Yuna yang sejak tadi menunggu putrinya yang tidak kunjung pulang. Loh Kalingga, Yuna kenapa? Tanya Mama Yuna yang khawatir saat melihat Kalingga menggendong tubuh putrinya. Tidak apa-apa Tante, Yuna cuma ketiduran, jawab Kalingga seraya berdiri di depan kedua orang tua Yuna sambil menggendong Yuna ala bridal. Wanita itu tidak merasa terganggu sama sekali. Ini Om, Yunanya. Kalingga tidak enak masuk ke dalam kamar Yuna, ucap Kalingga memberikan tubuh Yuna kepada Papa Yuna. Papa Yuna pun menerimanya dan tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada Kalingga. Terima kasih ya Kalingga, maaf anak Om sudah merepotkanmu, ucap Papa Yuna. Tidak apa-apa Om, kalau begitu Kalingga pamit undur diri dulu, ucap Kalingga dan pamit. Kedua orang tua Yuna tersenyum melihat Kalingga yang begitu sopan kepadanya dan juga putrinya. Bersambung.